Garda Tipikor Indonesia menyampaikan laporan informasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan adanya penyimpangan dalam proyek pembangunan Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi di Kabupaten Badung, Bali. Informasi tersebut disampaikan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan negara, khususnya pada proyek infrastruktur strategis yang menggunakan atau berkaitan dengan aset daerah. Pembina GTI Bali, Pande Mangkurata, menjelaskan bahwa laporan yang disampaikan berisi sejumlah catatan dan dugaan terkait kebijakan, prosedur, serta pengelolaan aset daerah yang dinilai perlu diklarifikasi oleh aparat penegak hukum. Menurut GTI, proyek tol Gilimanuk-Mengwi tidak tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali, RPJMD Provinsi Bali tahun 2018-2023 maupun visi dan misi pembangunan daerah Nangun Satgeti Loka Bali. Kondisi tersebut, menurut pelapor, menimbulkan pertanyaan mengenai dasar perencanaan proyek yang dimaksud. GTI juga menyoroti perubahan status perusahaan daerah Provinsi Bali menjadi Perusahaan Umum Daerah Kerta Bali Sugana. Perubahan tersebut, menurut GTI, perlu ditelusuri lebih lanjut, khususnya terkait implikasinya terhadap pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah berupa lahan perkebunan dan kehutanan. Dalam laporannya, GTI menyebut adanya dugaan transaksi pemanfaatan atau pelepasan sebagian aset lahan oleh Perumda KBS pada tahun 2022. Nilai transaksi tersebut, menurut pelapor, dinilai perlu diuji kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk mekanisme penilaian aset dan persetujuan pihak terkait. GTI juga mempertanyakan penggunaan hasil transaksi aset tersebut, yang menurut informasi yang mereka terima, sebagian disetorkan ke pemerintah Provinsi Bali dan sebagian lainnya dialokasikan sebagai hak manajemen perusahaan daerah. GTI menilai hal tersebut perlu klarifikasi lebih lanjut untuk memastikan kesesuaiannya dengan aturan pengelolaan keuangan dan aset daerah. Selain itu, GTI menyampaikan dugaan bahwa dalam proses pengelolaan aset tersebut, sejumlah instansi teknis dan lembaga pengawasan seharusnya dilibatkan sesuai kewenangannya. Oleh karena itu, GTI meminta agar aspek prosedural dan pengawasan dapat ditelusuri secara menyeluruh. Pande Mangkurata menegaskan bahwa laporan ini disampaikan sebagai informasi awal dan bukan sebagai kesimpulan hukum. Ia menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk melakukan kajian, klarifikasi, dan penilaian lebih lanjut. Kini publik menunggu klarifikasi dan proses lebih lanjut dari pihak berwenang. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar proyek strategis nasional benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Bagaimana menurut Anda? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan informasi penting lainnya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan untuk saat ini, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa pantau terus channel ini untuk mendapatkan update informasi di setiap harinya. Terima kasih telah menonton dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di kabar menarik selanjutnya.